وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم حبب إلينا الإيمان والقرآن وزينهما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah akan kembali kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Jalalain dan masih melanjutkan surat Al-Mu'minun yang sekarang kita akan membaca ayat ke 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal mufassiru rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Insyaallah akan kita baca dua ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum, dan sesungguhnya itu bagi kalian umat manusia la'ib fil an'ami, dalam hal atau di dalam binatang-binatang ternak. Jadi al-an'am itu binatang ternak. Artinya bukan seluruh binatang ya. Makanya di sini ditafsirkan al-ibili, yaitu onta, wal baqori, dan apa bakor? Sapi ya. Wal ghanami, dan wedhus. Oh. Wedhus kambing. Jadi ini diantara contoh binatang ternak ya. Selain ini tentu ada lagi apa contohnya? Kuda. Kuda kan halal ya. Halal, cuman jarang ya orang makan kuda ya. Nah, termasuk ayam. Ada yang pernah makan daging kuda? Ya. Yang terkenal dengan kudanya itu di sana NTB, Sumbawa. Kalau Sumba itu kan NTT ya, Sumbawa. Itu terkenal dengan kudanya itu. Entok, itu juga binatang ternak. La'ibratan, sungguh ada
Ibrah atau pelajaran. Izzatan, yakni pitutur, nasihat lah. Ta'tabiruna, yang kalian bisa mengambil pelajaran biha dengan ibrah. Jadi artinya itu atau terjemahnya, kita itu disuruh mengambil pelajaran dari binatang-binatang, khususnya binatang ternak. Makanya sudah benar di Unsud itu ada fakultas peternakan. Fakultas peternakan. Sakit ini nggih. Jadi fakultas peternakan itu harusnya selain ada di Unsud juga ada di UIN. UIN itu juga harusnya ada fakultas peternakan. Karena apa? Karena Al-Quran ternyata menyuruh kita untuk mempelajari binatang-binatang, khususnya binatang ternak. Ini kita dalilai. Makanya beternak itu sesuatu yang sebenarnya sangat spesial, gitu. Kita mungkin selama ini menganggap beternak itu pekerjaan kotor, pekerjaannya wong deso. Okay. Bahkan anak-anak sekarang mungkin ya kalau ditanyain cita-citanya mau jadi apa ya, itu kayaknya jarang itu yang pengen jadi peternak. Padahal beternak itu sesuatu yang istimewa sampai Nabi mengatakan dalam hadis itu ya, tidak ada seorang nabi kecuali dahulu dia adalah penggembala kambing khususnya. Nabi Muhammad itu kan ceritanya juga menggembala. Dan kalau kita perhatikan memang menggembala itu ilmu yang atau kemampuan yang tidak semua orang mampu atau bisa melakukannya. Apalagi beternak, nggih. Kadang kewane ono, kandange ono, tapi golek pakane susah. Jadi ternyata beternak, menggembala itu skill yang luar biasa. Sampai-sampai sekali lagi ya, terutama para santri itu ya, Nabi mengatakan tidak ada nabi kecuali dia adalah penggembala kambing. Bahkan dalam hadis ya, dalam Islam pemimpin itu dibahasakan seperti penggembala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kan gitu ya. Itu hadis terkenal toh, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, yang biasanya kita artikan setiap kalian adalah pemimpin yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Padahal hadisnya itu apa sih bunyinya? Kullukum ra'id, bukan kullukum imamun, bukan. Bahasa Arabnya pemimpin itu kan imam, okay? Imam, rois.
Ya. Tapi hadisnya mengatakan kullukum ra'in. Yang walaupun diartikan pemimpin, ra'in itu artinya penggembala. Kenapa kok Nabi mengumpamakan atau menyebut pemimpin sebagai atau dengan diksi penggembala? Karena diantaranya ya pemimpin-pemimpin yang baik itu justru dilatih atau digembleng dengan cara menggembala. Seperti halnya ya hadis itu menegaskan bahwa memimpin itu mirip-mirip menggembala. Seorang pemimpin itu mirip-mirip seorang penggembala. Kalau saya masih kecil itu, waktu kecil tuh masih banyak ya di kampung saya itu orang punya bebek entok yang jumlahnya ratusan ya. Itu sore-sore gitu kan ya. Pulang dari cari makan atau cari apalah, digiring, nggih. Lah kira-kira sing giring niku ning ngarep ning nguri? Di belakang. Bahkan waktu masih kecil itu masih ada itu ya tetangga saya yang punya kerbau ya, beberapa ekor ya. Kalau pagi atau siang itu dilepas di kali, mandilah. Yang kalinya waktu saya masih kecil tuh tempat saya mandi juga itu. Jadi mandi sama kerbau. Ya kan? Nah, wong kampung ya. Wong kampung. Jadi waktu kecil saya tuh suka mandi di sungai bareng kerbau. Itu ya, loh kok bisa? Kalau kata umahnya yang penting kan hasilnya. Nah, kayak gitu kan ya. Walaupun cilaannya atus karo kebo penting kan hasilnya. Nah, gitu ya. jadi jadi sore-sore kerbau itu di kon mentas, digiring ya kan, suruh pulang. Nah, itu yang penggembalanya pasti di belakang, ya toh, nggak mungkin di depan. Nah, ini kan contoh filosofi kepemimpinan bahwa memimpin itu kadang atau seringkali di belakang layar atau di belakang, mendorong dari belakang, membimbing dari belakang, seperti penggembala. Begitu juga dalam konteks pendidikan, seorang guru itu ya seperti penggembala, mendorong muridnya dari belakang. Muridnya didorong, difasilitasi ya, agar berani tampil, agar semakin berkembang kemampuannya dari belakang. Termasuk penggembala itu kan tahu kapan waktunya mengeluarkan apa itu ya ternaknya itu ya, dan kapan waktunya masukkan. Itu ada ilmunya. Apalagi menggembala binatang yang banyak ya, nyari rumput ada di mana ya kan? Oh, di sana banyak rumput. Tapi ternyata di sana tidak aman, ya kan? Banyak binatang buas. Jadi menggembala itu luar biasa. Dan dalam hal ini ada filosofi kepemimpinan, ada filosofi pendidikan. Yang kalau nggak luar biasa ya, sekali lagi ya, Nabi tidak mengatakan tidak ada nabi kecuali mereka dulu menggembala kambing.
Makanya guru itu kan tahu kapan santri itu waktunya keluar ya. Kapan waktunya ya kalau kasarannya mah di kandang dulu ya. Karena belum waktunya keluar, keluar itu juga nggak bagus, iya kan? Belum waktunya tampil, tampil itu juga nggak bagus. Semua itu ada masanya. Kapan dikeluarkan dari kandangnya ya. Begitu juga kapan boleh nyari apa namanya? Nyari rumput ya. Kalau deket-deket boleh ikut karena masih baru ya kan. Kalau masih baru jangan ikut yang jauh-jauh. Nanti kalau ada apa-apa nggak bisa lari. Nah ini juga salah satu cara kita mengamalkan ayat wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Ya, kita ingin belajar dari binatang ternak. Ya. Sekaligus hal-hal yang berhubungan dengan itu. Nusqikum yang memberi minum siapa kami kalian kepada siapa kami kum kepada kalian bifathin nuni dengan dibaca fathah nunnya wa dhammiha dan domahnya. Jadi ayat ini lafadz ini boleh jenengan baca nusqikum, boleh dibaca nastikum. Kita beri minum mimma dengan sesuatu fi butuniha yang ada di dalam perut-perutnya binatang ternak. Ayil labani maksudnya susu, walakum fiha walakum dan itu bagi kalian fiha di dalam al-an'am manafi'u ada manfaat-manfaat katsiratun yang banyak. Jadi susunya bisa diminum, bahkan di luar itu masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Selain tentu saja dimakan ya. Contohnya apa? Minal aswafi. Dari bulu-bulunya ya. Sampai sekarang masih laku lah ya. Kita apa namanya kalau mau jualan kulit ya kan? Kulit kambing, kulit sapi ya. Apalagi di Jeporo, wah laris nih kulit nih damel napa? Damel napa? Damel terbang. Jeporo kan niku terkenal dengan produksi rebananya. Bahkan rebana yang katanya nggih bahkan katanya rebana yang apa ya berkualitas atau bergengsi itu buatan Jepara. Santri tak tukono terbang. Hah? Oh, darbuka. Ini ada darbuka ya, ada ya? Ini loh darbuka juga. Ada di sini darbuka.
Masih? Udah nggak ada? Wal aubari, dan apa aubar ini? Wabaron dan jadi saya ralat ya, minal aswafi dari kulit, ya sebenarnya sama sih ya. Aswaf sama aubar ini sama. Wal aubari dan bulu. Wal ash'ari sama kan, rambut ya bulu. Wa ghairi dzalika dan lain-lain. Nah. Wa minha dan dari al-an'am ta'kuluna, makan siapa kalian. Ya. Makanya salah satu apa namanya makanan yang bergizi sampai sekarang tuh ya, itu ya daging binatang ternak. Ya. Termasuk di memang mahal sih ya. Daging sapi, daging kambing itu kan mahal ya. Jadi akhirnya hanya kalangan tertentu. Apalagi orang kayak saya ini kan. Biasanya makan tempe, makan tahu, makan daging. Selilitan. Oke. Padahal enaknya makan tempe itu kan itu ya. Gak selilitan. Nggih. Pripun? Oh, tak. Oh iya, tak. Nggih. Jadi dulu waktu di pondok kan begitu. Alhamdulillah makannya tempe mbek tahu, ora selilitan. Tur ora ono durinya, ya. Ora ono rine, nggak ada durinya. Lah ini kan berarti Al-Quran itu memang membolehkan ya. Membolehkan bahkan semacam menganjurkan ya kita itu memakan binatang ternak. Soalnya apa? Soalnya kan zaman sekarang ini kan makin banyak ya. Katanya makin banyak orang-orang yang memilih untuk menjadi vegetarian. Oh, okay. Jadi hanya makan sayuran. Dia nggak mau makan apa daging binatang tuh nggak mau. Ya kalau dipikir sederhana ya sakarmu kan gitu kan ya. Yang penting kita sebagai muslim ya, sebagai muslim kalaupun kita tidak mau makan binatang ternak itu jangan sampai kemudian kita mengharamkannya. Itu ya nggak boleh. Karena nggak boleh menghalalkan yang haram kan nggak boleh. Mengharamkan yang halal juga nggak boleh. Yang halal ya jangan diharamkan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Jadi nggak boleh yang haram-haram, yang halal-halal sudah diizinkan sama Allah diharamkan. Itu sama-sama dosa besar itu. Ya kalaupun nggak mau makan ya nggak mau makan aja. Mungkin alasan biar lebih sehat atau apalah. Nah, tapi jangan kemudian menganggap itu sesuatu yang terlarang. Ya. Karena mengharamkan dan menghalalkan itu domainnya syariat. Dan Allah itu insya Allah itu tahu yang
lebih wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan ini ada alasan rasionalnya ya. Kenapa kok binatang ternak itu disuruh makan sama manusia? Karena memang kandungan gizinya itu sangat bagus buat kehidupan manusia. Sedikit lagi ya, wa 'alaiha, dan di atas al-an'am, dan di atas binatang ternak, ail ibili, maksudnya onta ya, tidak hanya onta lagi, kuda. Wa 'alal fulki, dan di atas perahu-perahu, ais sufuni, maksudnya perahu-perahu atau kapal-kapal, tuhmaluna, diangkut siapa kalian. Artinya salah satu fungsi atau manfaat binatang ternak itu adalah dia bisa digunakan sebagai alat transportasi. Makanya di sini kan ada kata-kata alal fulki ya, di atas kapal. Kenapa kok tidak pernah ya, semacam kita tidak pernah mendengar ungkapan dari ustadz-ustadz barangkali ya, bahwa naik kapal itu sunnah. Yang selama ini itu kan yang diajarkan apa? Naik kuda itu sunnah gitu ya. Padahal di ayat ini ada wa'alal fulki, dan ada ayat-ayat yang lain juga yang kurang lebih sama ya. Jadi naik kapal. Tapi ala kulli hal menurut saya penting itu ya, kan sekolah-sekolah juga itu ya. Sekolah-sekolah apalagi anak TK, anak SD itu kan juga kadang ada pelajaran itu ya, naik kereta ya. EduTren. Wah, kalau di sini biasanya naik kereta dari Purwokerto ke Cilacap ya kan, edukasi naik kereta. Nah, sebenarnya nggak kalah penting itu edukasi naik kapal. Insya Allah ini Nuh bentar lagi naik kapal dia. Ya. Naik kapal ke mana Nuh? Karena naik kapal itu ada di Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat dalam perspektif kebangsaan ya, kita itu kan negara apa? Maritim, negara maritim itu negara kepulauan. Masa orang negara kepulauan nggak pernah naik kapal? Ya toh? Minimal nyebrang Bakahuni itulah ya, sampai Lampung ya kan, atau nyebrang ke mana gitu, ke dulu mah ke Madura masih naik perahu ya, naik kapal ya, sekarang udah enggak. Termasuk kalau jenengan belajar sejarah ini ya, santri-santri khususnya itu ya, salah satu faktor penting kenapa dulu Portugis, Belanda ya kan, itu bisa dengan mudah menjajah kita masuk ke wilayah Nusantara itu karena kita sudah tidak lagi menguasai lautan. Waktu itu kerajaan yang ya waktu itu Mataram lah khususnya ya, Mataram Jogja itu sudah tidak menguasai lautan. Berbeda dengan zaman Sriwijaya, dengan zaman Majapahit itu angkatan maritimnya itu luar biasa besar dan disegani. Kemudian zaman Mataram itu kan pindah ke apalagi sampai Jogja itu ya, Sultan Agung itu lebih banyak di pedalaman, pegunungan. Akhirnya wilayah laut itu semacam diabaikan, ya, kurang digarap lah, ya kan? Itu akhirnya menjadi salah satu faktor penting masuknya penjajah ke Nusantara.
Begitu ya, itu barangkali yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung azan.